Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Cantika dari kelas 11 3 akan mempresentasikan materi VOC sampai dengan materi politik etis. Yang pertama, VOC. VOC dikelola 17 pengurus pusat. Tujuan utama mendirikan VOC diantaranya menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ada pula hak oktroy perdagangan, hak untuk mencetak uang sendiri, hak memerintah daerah yang diduduki. Keruntuhan VOC berawal di tahun 1749, tepatnya tanggal 24 Maret. Materi yang kedua, kekuasaan Republik Batak. Sesudah VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme. Lalu pemerintah Indonesia di bawah pengaruh Republik Batak. Awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Belanda dikuasai Prancis. Prancis membentuk pemerintahan baru yang bernama Republik Batak, dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan Republik Batak. Yang ketiga, ada kekuasaan Inggris. Raffles mempunyai 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Kebijakan Raffles yaitu kebijakan politik dan pemerintah. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pengusaha lokal. Yang ketiga, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Kebijakan Raffles mirip dengan Daendels. Desa sebagai unit administrasi pemerintah. Lalu desa berkembang, produksi pun jadi meningkat. Kehidupan rakyat membaik sehingga hasil penarikan pajak tanah membesar. Materi selanjutnya dari kekuasaan Belanda. Masa awal kekuasaan, kondisi ekonomi krisis karena banyak mendanai perang. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan pada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Kaum pribumi kerja rodi. Sistem tanam paksa mewajibkan petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Penguasa pribumi memaksa petani menanam banyak agar dapat banyak bonus. Kultur pirosenten memicu banyak penyelewengan tanam paksa dengan ketentuan tanah untuk tanam paksa lebih kecil 1/5 luas tanah petani. Pelaksanaannya lebih besar dari 1/5 luas tanah petani, bahkan lebih dari setengah luas tanah. Sistem tanam paksa melanggar HAM karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Lalu ada materi pelaksanaan politik pintu terbuka. Pada tahun 1865, kaum liberalis Belanda berhasil memperoleh kemenangan politik. Kemenangan itu membawa perubahan tata politik beserta kebijakannya di negara Belanda dan terbawa pula ke tanah jajahannya, termasuk Indonesia. Pada tahun 1870, politik kolonial konservatif secara resmi diganti menjadi politik pintu terbuka. Maksud dari paham ini yaitu pihak swasta diberi kesempatan membuka usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Langkah awal perubahan itu
maka diterapkan peraturan-peraturan sebagai berikut. Undang-Undang Gula tahun 1870 yang mengatur perpindahan perusahaan ke tangan swasta. Faktor pendukung yang memungkinkan politik ini dijalankan di Hindia Belanda yaitu Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa yang berlebihan, adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Kekayaan alam Indonesia yang ditimbulkan politik pintu terbuka, yaitu pertama, kehidupan penduduk merosot tajam. Kedua, eksploitasi rakyat secara besar-besaran. Yang ketiga, timbul solidaritas antar etnis Bumi Putra. Materi yang selanjutnya yaitu politik etis. Pengertian politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Latar belakang politik etis. Pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosialis liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi. Pada 1863, sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk Nusantara. Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin meluas, bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur. Berikut tokoh-tokoh politik etis. Yang pertama, Mr. W.K. Baron van Dedem, Hendrik Hubertus van Colpeter Broskopf Conrad, Theodor van Deventer. Berikut tujuan politik etis pada 17.901 Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.